panggilan terhadap tergugat, dan seperti yang tadi kita lihat bersama-sama, tergugat tetap tidak hadir dalam proses sidang hari ini. Jadi majelis hakim masih memberikan kesempatan untuk memanggil lagi tergugat 1 minggu ke depan, ya. 1 minggu ke depan dipanggil lagi. Kalau memang misalnya 1 minggu ke depan tergugat tetap tidak memenuhi panggilan, meskipun panggilannya sudah diterima dengan sah sesuai dengan aturan hukum, maka 1 minggu ke depannya lagi itu adalah kesempatan terakhir bagi tergugat untuk hadir dalam persidangan. Jika panggilannya sah tetap tidak hadir, maka kemungkinan proses persidangan ini akan berjalan tanpa kehadiran tergugat. Jadi kalau berkaitan dengan masalah alamat ini, alamat yang kita cantumkan di gugatan itu kan sesuai dengan alamat tempat tinggalnya Sarwendah, sesuai dengan identitasnya dia di ID card, ya, di KTP, ya. Dan panggilan pertama itu sampai diterima oleh tergugat sehingga dianggap panggilannya sah. Namun panggilan kedua itu mereka tidak menerima, ya, tidak menerima, sehingga panggilan tersebut dikembalikan ke pengadilan, ya. Jadi oleh karena itulah makanya hakim ingin memastikan di mana tergugat bertempat tinggal saat ini, ya. Kenapa pertama panggilannya diterima sampai yang kedua kok tidak kembali. Nah, setelah kita mencari tahu dan berkomunikasi, akhirnya kita mendapatkan satu alamat domisili daripada tergugat yang hari ini kami sampaikan sebagai perubahan alamat tergugat, sehingga pihak pengadilan selanjutnya akan memanggil tergugat di alamat di mana tergugat berdomisili hari ini. Dengan harapan panggilan yang akan dikirim selanjutnya ini dapat diterima oleh tergugat. Keputusannya ada di tangan tergugat mau hadir atau tidak hadir. Kalau tidak hadir, tapi tetap dianggap panggilannya sah karena diterima oleh tergugat, sehingga proses persidangan ini bisa berjalan dengan cepat, baik, lancar, tanpa harus berlarut-larut hanya gara-gara mengenai masalah panggilan saja, ya. Jadi itu yang saya kami sampaikan. Bisa kasih gambaran mengenai masalah indikasi rujuk atau tidak yang bisa saya sampaikan. Kita ikuti deh prosesnya sampai akhir, nanti pasti akan kelihatan apakah rujuk atau tidak rujuk. Terkait gugatan perceraian, tentunya permasalahan utamanya sudah pernah kita sampaikan bahwa pertengkaran itu memang terjadi, ya, bukan tidak ada pertengkaran, ya, karena kalau tidak ada pertengkaran berarti tidak mungkin ada alasan perceraian, ya. Jadi pertengkaran itu betul terjadi seperti yang disampaikan, saya koreksi tadi, saya tadi, tetapi bukan pertengkaran yang hebat seperti tidak, ya, hanya perbedaan prinsip yang terus menerus, ya, berantem kecil gitu, ya, tapi itu semua sudah masuk ke dalam isi gugatan. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh klien kami pada saat setelah putusan. Kenapa setelah putusan? Karena kemungkinan rujuk masih mungkin, ya, kemungkinan apapun masih mungkin. Jadi kalau kami sampaikan semua sekarang atau klien kami menyampaikan sekarang, berarti sama saja tidak lagi ada kemungkinan itu, gitu, ya. Jadi ya kita doakan aja mana yang terbaik, ya. Kalaupun memang yang terbaik harus bercerai, saya yakin mereka adalah orang-orang dewasa yang punya alasan kuat, ya, apalagi mereka sudah punya anak, ya. Ada hal-hal yang harus mereka bahagiakan, ada yang mereka harus lakukan, terutama anaknya. Mereka sangat ingin membahagiakan anak-anaknya. Meskipun sekarang orang tuanya sedang berproses secara hukum, tetapi mereka kompak untuk membahagiakan anaknya dengan kondisi yang ada. Lalu ketidakhadiran kami di sini di pengadilan tadi tetap masih sama, yang seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Saya sampaikan bahwa gugatannya sampai detik ini kami belum menerima perubahan apapun dari Bang Minola, ya. Artinya tetap pada gugatan yang pertama, gugatan yang awal yang disampaikan Bang Minola di pengadilan. Artinya dengan tidak adanya perubahan, kami juga merasa tidak perlu kami hadir karena tidak ada satupun yang kami bantah dari gugatan itu, ya. Jadi tadi kami lagi-lagi tidak hadir karena kami pikir semua isinya kami terima, ya. Jadi itu alasan kami tetap tidak hadir. Kami berharap persidangan ke depan bisa berjalan lancar, ya. Masalah alamat itu hal yang menurut kami di luar kemampuan kami. Kenapa? Karena memang alamat awal surat gugatan sudah kami terima. Ya, kami pikir dengan alamat yang sama ada orang di rumah itu. Ternyata orang di rumah itu ada yang pulang kampung,
Jadi pada saat panitera jurusita pengadilan itu mengirimkan surat, tidak ada orang di rumah itu. Lalu kami komunikasikan dengan klien bahwa memang ternyata penjaga rumah itu suka pergi, ya entah itu mungkin pulang kampung atau kemana, jadi relatif lebih banyak yang kosong. Nah, untuk menghindari itu, kami sudah mengirimkan ke Bank Minola alamat yang pasti ada orang. Ya, alamatnya di mana kami tidak akan sampaikan ke teman-teman media karena itu bagian dari privasi klien kami. Ya, jadi itu yang kami jaga. Ya, jadi persidangan hari ini kami sudah mengirimkan alamat baru ke Bank Minola. Bank Minola juga sudah menyampaikan kalau nggak salah di persidangan tadi alamat baru untuk pihak pengadilan memanggil untuk yang kedua kalinya kepada klien kami. Ya, apabila klien kami nanti dipanggil dan diterima surat itu, lalu kemudian kami tidak datang, maka nanti mekanismenya pengadilan akan berjalan terus tanpa kehadiran tergugat, yaitu tanpa kehadiran pihak Sarwenda ataupun kuasanya. Nah, jadi konsekuensi ketidakhadiran kami yaitu ya kami tidak akan memiliki kesempatan untuk mendebat atau mempermasalahkan isi gugatan. Tetapi kami sudah pelajari isi gugatan yang tidak ada yang kami permasalahkan, tidak ada yang kami debat. Ya, sehingga kemungkinan besar kami juga tidak akan hadir untuk di sidang selanjutnya. Ya. Nah, jadi itu semua alasannya dan itu semua prosesnya. Nah, masalah klien kami mau bicara ke media atau tidak, nanti kami diskusikan kembali. Tetapi kami yakin bahwa klien kami akan menjelaskan semua nanti setelah putusan. Dengan belum munculnya klien kami di media, berarti kemungkinan rujukan masih ada. Ya, kecuali kalau klien kami sudah menyampaikan tidak, saya tidak mau juga, itu beda ya. Tapi dengan klien kami tidak hadir di media, tidak menyampaikan, artinya kemungkinan itu pun masih ada aja, masih mungkin, apa yang nggak mungkin, ya. Nah, tetapi kalau masalah kita bicara, ada juga yang bilang bahwa dengan pengacaranya atau sampai tidak hadir berarti mempercepat proses perceraian. Ya, karena memang isinya nggak ada yang kami bantah, bukan masalah mempercepat. Kami tidak datang bukan untuk mempercepat, tapi kita tidak datang karena memang tidak ada yang kami bantah. Nah, konsekuensi dari itu bahwa memang persidangan menjadi lebih cepat, yaitu konsekuensi. Tapi tidak ada yang kami untuk mempercepat perceraian. Jadi bahasa mempercepat tidak dari kami lah.